Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadidul wadil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Madrasah Min 1 Sleman yang terhormat, Bapak Ibu guru beserta pegawai Min 1 Sleman tanpa terkecuali yang saya hormati, beserta anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, baik putra maupun putri, seluruhnya yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, mari pada kesempatan ini menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi nikmat dan rezeki. Nikmat yang paling besar ada dua, yaitu iman dan Islam. Ketika kita diberi dua hal itu, berarti kita termasuk orang pilihan Allah yang akan diselamatkan dunia dan akhirat. Yang kedua, kita diberi rezeki yang paling besar dan mahal juga dua. Satu, yaitu badan yang sehat. Yang kedua, umur yang panjang. Bapak, Ibu, beserta anak-anak tahu sendiri ketika COVID-19 baru merebak, banyak di antara tetangga, bahkan saudara, bahkan ada di antara teman yang sakit, bahkan tidak sedikit yang pulang di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah sampai kesempatan ini kita masih diberi iman dan Islam, sehat baik lahir maupun batin. Maka mari pemberian Allah ini kita syukuri dengan sembari mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita berdoa semoga kelak yaumul qiyamah kita keluarga besar Min 1 Sleman ini nanti bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Namun alangkah baiknya ketika kita menyampaikan sholawat ini, kita mari bersama-sama membaca sholawat 1 kali saja sebagai tanda mahabbah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah di madrasah kita pada kesempatan ini memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak pelajaran dan banyak berkah yang dapat kita ambil. Karena apa? Dengan kita memperingati lahirnya Rasulullah, menunjukkan cinta kita kepada Nabi kita, itu saja sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Saya bisa mengatakan seperti itu karena Abu Thalib saja di dalam sejarah Bapak Ibu guru beserta anak-anak mungkin banyak yang tahu. Sampai dia seto, Abu Thalib ini tidak membaca syahadat. Berarti kan tidak mengakui kalau Allah itu Tuhannya, tidak mengakui kalau Nabi Muhammad ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya ketika nanti di akhirat itu neraka tempatnya. Namun meskipun neraka tempatnya itu Abu Thalib, ternyata siksanya Abu Thalib nanti paling ringan. Mengapa Abu Thalib kok paling ringan siksanya? Karena punya rasa senang ketika Rasulullah itu dilahirkan. Buktinya apa? Ketika pas tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari Isnin menjelang subuh, itu sahabat Abu Thalib ini
berjalan pas di depan rumahnya Siti Aminah. Beliau kok tahu di rumah Siti Aminah ini banyak orang, sehingga penuh pertanyaan di dalam hatinya, ada acara apa di rumah Aminah. Kemudian Abu Thalib mendekat, ingin tahu yang terjadi sesungguhnya di rumah Aminah. Ternyata di rumah kakaknya yang bernama Aminah ini ternyata melahirkan putra yang bernama Muhammad, calon Nabi akhir zaman. Begitu melihat bayi yang sangat sempurna, bagus, itu ternyata Abu Thalib kemudian sangat senang. Bahkan kegembiraannya, kegirangan hatinya itu ditunjukkan ketika sampai di rumah. Abu Thalib memanggil budaknya. Kemudian Abu Thalib bilang, "Budak, pada hari ini engkau aku beri hadiah." Maka budak ya terus terkejut. Biasanya engkau tidak pernah memberi hadiah kepadaku. Mengapa kok engkau hari ini memberi hadiah kepadaku? Karena aku sangat senang dengan kelahiran putrane kakakku, yaitu putrane Aminah. Hadiahnya apa, Ndoro? Hadiahnya mulai hari ini kamu sudah tidak menjadi budak lagi. Jadi memang orang yang senang dengan kelahiran Rasulullah ini beda. Besok ketika di akhirat akan diringankan minimal itu siksanya. Syukur nanti yang mendengarkan pada acara hari ini besok tidak akan menerima siksa di akhirat. Bapak Ibu beserta anak-anak yang sangat saya hormati. Jadi Rasulullah lahir pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena bertepatan dengan Raja Abraha yang saat itu menjadi raja di negara Persia. Itu dia punya gereja yang sangat megah. Namun belakangan gereja itu pengunjungnya berkurang. Sehingga Raja Abraha berusaha agar pengunjungnya tetap banyak. Gereja itu kemudian dibangun, bahkan dilapisi dengan emas. Tapi kok ternyata meskipun dilapisi emas itu gereja, tetap pengunjungnya semakin habis. Maka Raja Abraha kemudian meneliti kemana orang-orang ketika tidak datang ke gerejaku. Ternyata banyak orang pergi ke Baitullah. Maka kemudian Raja Abraha berpikir agar banyak orang yang datang ke gereja, Ka'bah harus dihilangkan. Maka pas bertepatan dengan Raja Abraha mengendarai gajah datang ke negara Mekah untuk merusak Ka'bah ini, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu lahir. Maka tahunnya disebut tahun gajah. Yang saat itu Raja Abraha baru berhenti, itu sebenarnya belum sampai ke tempat Ka'bahnya, masih di sebelah barat Ka'bah sekitar 4 kilo pas. Maka sampai saat ini di tempat berhentinya Raja Abraha itu ada batu yang sangat besar, tapi bentuknya persis gajah. Jadi kalau kamu nanti bisa umroh, bisa naik haji, itu mesti nanti akan dilibatkan di tempat itu. Sehingga ketika kamu naik bis, itu dari kejauhan akan kelihatan batu yang seperti gajah. Ternyata di tempat itu gajah Raja Abraha itu berhenti. Yang saat itu kejatuhan batu yang dibawa oleh burung ababil atas putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang peristiwa itu sampai sekarang diabadikan di Quran surat Al-Fil yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika di Mekah, ketika bayi lahir itu ternyata beda dengan di Indonesia. Bedanya apa? Bayi yang lahir saat Rasulullah itu adatnya itu kemudian dibawa ke Mekah, dibawa ke samping Ka'bah untuk diciumkan dengan berhala atau patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi dulu bayinya ada 40 itu yang bersamaan dengan Rasulullah. Jadi tidak hanya Rasulullah sendiri, tapi ada
bayi 39 lagi, jadi 40 dengan bayinya Rasulullah. Itu kemudian dibawa di Ka'bah, kemudian diciumkan dengan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Dulu patungnya tidak banyak, cuma 360 patung. Setelah diciumkan dengan patung yang ada di sekeliling Ka'bah, kemudian diciumkan dengan Hajar Aswad. Ternyata dari situ sudah beda. Sejak lahirnya saja Rasulullah ini sudah beda dengan bayi-bayi yang lain. Kalau yang lain tetap biasa lahirnya, tapi kalau Rasulullah lahir ini ternyata sudah supit atau sudah tetap, sudah sunat. Lahir itu ternyata sudah sangat halus itu rambutnya, seperti sudah pakai minyak rambut itu. Bahkan sudah pakai celak itu di atas matanya itu. Dan ketika diciumkan dengan patung, kalau bayi yang lain biasa, tapi kalau Rasulullah ini mau baru datang saja, itu patungnya sudah roboh. Ketika mau dibawa ke tempat patung, patungnya sudah roboh. Tapi ketika mau dibawa ke Hajar Aswad, kalau bayi yang lain harus dipegang di kepala yang bagian belakang, karena kan Hajar Aswad itu tempatnya agak dalam. Jadi harus rada merobos gitu. Tapi ketika Rasulullah ini begitu baru mendekat, malah yang keluar itu Hajar Aswadnya. Jadi yang mencium bukan Rasulullahnya, tapi batunya. Setelah itu baru diletakkan di samping Ka'bah sebelah kanan. Karena apa? Ditawarkan siapa yang mau menyusui bayi itu. Alhamdulillah dari sebuah kampung itu ada 40 juga orang yang mencari bayi. Salah satunya Halimah Sa'diyah. Ini ditawari bayinya Rasulullah, itu mesti tanya siapa ayahnya. Maka Aminah yang membawa bayinya itu mesti menjawab ayahnya bernama Abdullah. Tapi maaf, beliau sudah wafat ketika bayi ini dikandung. Maka orang 39 itu ketika diberi jawaban ayahnya sudah wafat, itu mesti terus mundur teratur, tidak jadi mau ngomong bayinya Nabi Muhammad. Karena berpikiran yang akan bayar saya siapa kalau ayahnya sudah tidak ada. Maka bayi yang 39 lain karena orang tuanya masih komplit ya laku semua. Maka bayinya Rasulullah sampai sore ini tidak laku, kemudian dibawa pulang. Baru setelah 1 minggu malah Abu Thalib itu yang mendapat mimpi agar bayinya Nabi Muhammad dibawa ke samping Ka'bah karena akan ada yang menyusui. Maka paginya kemudian Abu Thalib bilang sama Siti Aminah, Aminah silahkan bayimu dibawa ke Ka'bah, kelihatannya akan ada yang menyusui. Tapi Aminah memberi jawaban, kemarin sudah ditaruh di pinggir Ka'bah 1 hari paman. Tapi ternyata ketika orang itu bertanya ayahnya siapa, dan kemudian saya jawab ayahnya sudah wafat, mesti dia mundur teratur, tidak jadi mau ngomong anak saya. Maka lebih baik Muhammad ini anak saya akan saya ngomong sendiri. Kok kemudian Abu Thalib bilang, ya kalau kamu tidak mau membawa ke sana, berikan aku selendang, aku gendongnya, tak bawanya ke samping Ka'bah. Ternyata ketika Abu Thalib sampai di Ka'bah itu belum turun dari ontanya, ternyata Halimah bersama suaminya bernama Haris, sambil membawa bayi yang nangis terus karena Halimah sendiri ternyata baru 3 hari melahirkan. Jadi membawa bayi yang nangis terus. Mengapa kok bayinya nangis terus? Karena Halimah Sa'diyah itu orangnya kurus, tidak keluar air susunya. Maka bayi yang dibawa itu kelaparan, jadi nangis terus. Ketika ditanya siapa kamu, saya Halimah Sa'diyah, ingin mencari bayi untuk saya susui. Loh, kemarin kok nggak bersamaan dengan yang 39 yang lain? Kalau berangkatnya dari rumah memang 39 itu bersama saya, tapi jenengan kan tahu onta saya paling kurus sehingga berhentinya berulang kali, maka sampainya di sini saya terlambat. Maka Abu Thalib kemudian menawarkan, maukah kamu menyusui perunan saya, keponakan saya? Siapa itu? Muhammad. Kalau ibunya namanya Siti Aminah. Kalau ayahnya bernama Abdullah. Tapi mohon maaf, ayah
ayahnya sudah wafat ketika bayi ini di kandungan usia 2 bulan. Ternyata Halimah Sa'diyah sendiri ketika mendapat jawaban dari Abu Thalib, ayah Rasulullah ini sudah wafat, tetap dia bilang sama suaminya yang bernama Pak Haris, gimana Pak, ini ada bayi tapi ayahnya sudah wafat. Ternyata ayahnya juga bilang, ya kita mau tapi bilang saja kita cari dulu yang ada ayahnya. Maka Siti Halimah Sa'diyah tetap bilang sama Abu Thalib, mau Pak Abu Thalib saya nanti menyusui tapi saya tak cari dulu yang lain. Siapa tahu nanti ada bayi yang ada orang tuanya komplit. Maka Siti Aminah, ya ketika datang ke tempatnya Siti Aminah, begitu Aminah tahu Halimah sebenarnya kemudian menangis. Karena apa? Halimah yang sangat kurus, itu Siti Aminah khawatir akan diminumi apa bayiku ketika ikut Siti Halimah. Tapi ternyata sejak kecil sudah membawa keistimewaan. Begitu Halimah Sa'diyah ini menyentuh bayinya Nabi Muhammad, badannya jadi gemuk, keluar air susunya itu jadi deras, sehingga diminum bayinya Nabi Muhammad, dan bayi putrane Halimah itu masih turah, sehingga dua bayi itu semua kenyang. Baru di saat itu Siti Aminah kemudian tenang dan berhenti menangisnya. Kemudian Rasulullah ini maka ikut Halimah sampai usia 6 tahun, Bapak Ibu dan anak-anak. Mengapa sampai usia 6 tahun? Sebenarnya ketika usia 4 tahun ini sudah dikembalikan, karena pas ketika usia 4 tahun Nabi Muhammad ketika kecil ini kan mengembala kambing bersama putranya Halimah. Pas jam 12 siang, yang saat itu seminggu itu bergantian, yang mengambil makan siang ke rumah itu Muhammad calon kanjeng Nabi, yang seminggu berikutnya itu pas putrane Halimah Sa'diyah. Pas jadwal yang mengambil makan itu putrane Halimah Sa'diyah, maka pas hari itu Nabi Muhammad usia 4 tahun itu di tengah padang pasir dengan mengembala kambing itu. Pas di saat itu dari langit itu ada dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam. Kemudian turun sambil berputar-putar itu. Maka ya Nabi Muhammad masih kecil, usia 4 tahun, ya sebenarnya takut. Apalagi ketika malaikat itu sampai di dekat Rasulullah, ini malah mengatakan, ya ini anak yang kita cari, sambil mengelilingi Rasulullah itu duduk menunggu kambing yang banyak itu. Rasulullah semakin takut, tapi tetap malaikat itu masih mengelilingi itu sambil mengatakan, benar anak ini yang kita cari. Setelah Muhammad itu ketakutan, langsung diangkat oleh malaikat, dibawa ke tempat lain. Maka ketika putrane Halimah itu membawa makanan untuk makan siang, kok Nabi Muhammad itu tidak ada, ya kemudian nangis pulang, bilang sama ibunya kalau Muhammad hilang. Di saat itu Muhammad hilang selama 3 hari. Karena apa? Di waktu itu Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, di operasi itu kemudian dicuci hatinya dan diambilkan air zam-zam oleh malaikat Mikail. Maka setelah ketemu itu Halimah ketakutan dan besok hilang lagi. Maka Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah dengan mengatakan, ini Aminah, Muhammad saya kembalikan. Saya takut karena kemarin sudah hilang 3 hari. Ya enggak apa-apa, saya terima, saya juga rindu dengan anak saya. Tapi ternyata ketika Halimah Sa'diyah ini pamit untuk pulang, Siti Aminah tetap bilang, Muhammad biar hidup kamu lagi. Dan mengapa? Karena Muhammad kan masih kecil. Kamu tahu toh, di tempat saya ini kan kota, di tempat kamu memang kampung. Maka saya anjurkan biar Muhammad ikut kamu. Karena apa? Kalau di kampung itu akhlak, tata krama, adat masih terjaga. Kalau di kota, kasihan anak-anak. Ini kan kalau usia masih 4 tahun, itu nanti akan mudah terkontaminasi dengan perilaku-perilaku budaya kota. Ya memang kota itu kalau secara teknologi mudah itu kemajuannya, tapi
di bidang akhlak itu akan mudah rusak. Beda dengan di kampung, kalau teknologi tidak maju, tapi tata krama akan tetap terjaga. Maka biar Muhammad ikut kami. Maka usia 4 tahun ini ketika dikembalikan malah disuruh ikut lagi kepada Halimah sampai usia 6 tahun. Kalau usia 6 tahun ini dikembalikan benar. Karena apa? Di usia 6 tahun ini raja di tempat tinggal Siti Halimah Sa'diyah ini bermimpi. Kupluknya raja itu loh, di dalam mimpi itu ditendang anak kecil. Maka begitu bangun dari tidurnya, raja itu kaget. Kok saya mimpi kupluk saya ditendang dengan anak kecil laki-laki. Maka ketika bertanya kepada orang-orang yang pintar menakwilkan mimpi, ternyata banyak yang bilang kalau di negara kita ini ada anak kecil laki-laki yang ketika nanti jenengan biarkan raja, itu nanti kalau dewasa akan menggeser kekuasaan jenengan, bahkan akan membunuh jenengan. Maka raja ketakutan, sehingga ketika ketakutan ini raja membuat aturan di negaranya, kalau ada anak laki-laki lahir atau anak laki-laki yang pokoknya sudah remaja harus dibunuh. Makanya siaran itu, aturan itu ketika sampai ke tempat Halimah Sa'diyah ketakutan. Maka langsung paginya Muhammad pas usia 6 tahun ini dikembalikan kepada Aminah. Aminah, kalau ini Muhammad saya kembalikan benar. Saya kalau rindu aja saya tak kesini. Karena apa? Di negara saya itu rajanya buat aturan kalau ada anak kecil laki-laki akan dibunuh. Oh ya biar ikut saya, kalau sudah 6 tahun kan sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, nggak apa-apa. Kemudian Halimah pulang, maka ikut Aminah ini sudah usia 6 tahun. Tapi ketika baru beberapa hari ikut Aminah, itu ternyata begitu pulang dari bermain dengan anak-anak yang lain, Muhammad calon Kanjeng Nabi ini sudah nangis. Maka ditanya oleh ibunya, mengapa anak kok nangis? Saya diejek Bu sama teman-teman, katanya saya tidak punya ayah. Wah, makanya ya ibunya ikut susah karena jadi ingat lagi dengan ayah atau suaminya. Maka Siti Aminah mengatakan, kamu punya ayah, nah ayahmu bernama Abdullah, tapi sudah wafat dan dimakamkan. Maka malah Rasulullah calon ini kemudian menangis dengan minta diantarkan ke tempat makbarohnya ayahnya tadi. Maka hari berikutnya benar pas usia 6 tahun ini Rasulullah diantarkan ke tempat makbaroh ayahnya Raden Abdullah, diantar ibunya bersama pembantunya Siti Aminah. Pembantunya Siti Aminah bernama Ummu Aiman. Tapi ketika pulang dari makbaroh ziarah kubur ini di perjalanan, tepatnya di pinggir kampung Abwa, ibunya yang bernama Aminah ini wafat atau meninggal dunia. Maka usia 6 tahun Rasulullah ini sudah yatim piatu. Maka kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka kalau anak mau menghafalkan siapa ibunya, siapa ayahnya, bahkan siapa kakeknya, ada yang lagu yang berbunyi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itulah sekilas tentang kelahiran Rasulullah. Jadi memang kita memperingati, selain kita biar tahu sejarahnya, ternyata banyak manfaatnya. Karena apa? Ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah ini juga termasuk ibadah karena ada tuntunannya.
Karena apa? Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh sahabat, mengapa engkau ketika hari Senin kok puasa ya Rasulullah? Karena hari Senin itu adalah kelahiranku. Jadi makanya ketika kita memperingati ini sudah ikut seperti Rasulullah memperingati kelahirannya. Cuma kalau beliau memperingatinya dengan cara berpuasa. Selain kita memperingati kelahirannya, dalam acara Maulid Nabi biasanya kita ya mengikuti apa yang menjadi perilakunya. Karena memang Rasulullah sendiri kan orang terbaik. Bahkan di Al-Quran disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pasti dalam diri Rasulullah itu ternyata terdapat suri tauladan yang baik. Jadi tidak perlu diragukan karena kata-katanya itu sudah dengan mengatakan laqad itu pasti. Jadi di dalam diri Rasulullah ini ada suri tauladan yang baik. Memang tidak bisa disampaikan dalam satu acara karena apa? Akhlak Rasulullah ini kalau ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang ada 40 akhlak. Ada 40 akhlak. Kalau dalam Al-Qur'an itu biasa dibaca dalam berjanji yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu akhlaknya Rasulullah ternyata. Karena apa? Pasti akan datang utusan dari golonganmu sendiri. Jadi kalau arti apa adanya, memang Rasulullah itu tetap manusia, bukan dari golongan malaikat, apalagi dari golongan jin. Tapi perlu diketahui benar Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Maka diibaratkan Rasulullah itu batu intannya, orang seluruh dunia ini cuma batu hitamnya. Jadi ya meskipun banyak batu hitamnya, tetap saya yakin lebih mulia dan lebih mahal intannya. Yang nomor 2, ini ternyata memang Rasulullah itu dari golongannya sendiri. Itu kalau dari segi akhlak ternyata memang sikap dan perilaku Rasulullah, baik ucapan maupun perilaku, itu ternyata ketika mau dia berucap, jadi sebelum keluar ucapan dari mulutnya, itu ternyata dipikir dulu, ucapan ini gimana kalau untuk saya. Ketika untuk saya sendiri saja tidak enak saya dengarkan, bahkan menyakiti perasaan saya, maka ucapan itu tidak disampaikan kepada orang lain. Perilaku juga begitu. Sebelum Rasulullah ini berperilaku, ternyata Rasulullah ini yang untuk ukuran dirinya. Gimana kalau perilaku ini kita lakukan untuk diri saya? Kalau diri saya saja tidak enak dengan perilaku itu, bahkan merasa dirugikan, maka perilaku itu tidak dilakukan untuk orang lain. Saya yakin baru satu akhlak ini saja kalau diterapkan kepada seluruh manusia, wah mesti masyarakat itu mesti ayam tentrem banget. Karena apa? Tidak ada orang yang menyakiti orang lain dengan ucapannya, tidak ada orang yang merugikan orang lain dengan perbuatannya. Tapi kalau dalam Ihya Ulumuddin memang nomor 1, Rasulullah ini ternyata itu sederhana. Sederhana sekali, maka tempat tinggalnya, bahkan alat dapurnya, seluruhnya itu sederhana. Tapi sederhananya Rasulullah ya orang terus termimik banget nih kok, ya tetap sama dengan yang lain, yang penting bisa untuk dipakai. Yang kedua, Rasulullah ini ternyata tidak suka disanjung. Makanya Rasulullah ini ketika satu contoh pernah berjalan, banyak orang yang tahu ketika jalan ini mau dilewati oleh Rasulullah, maka orang-orang yang ketika tadi di jalan itu duduk kemudian berdiri ingin menghormati Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian memegang itu pundak orang yang tadi duduk kemudian berdiri, kemudian mengatakan nggak usah berdiri karena aku dan kamu itu sama. Loh ini loh akhlaknya Rasulullah. Padahal apa? Sebenarnya tetap beda, mesti tetap lebih mulia Rasulullah dibanding dengan kita. Nomor 3, Rasulullah ini kalau menjawab salam itu mesti pertama mendahului, kalau bisa mendahului salamnya.
Kalau terpaksa menjawab, mesti Rasulullah lebih baik jawabannya daripada salam orang yang uluk salam. Maka ketika ada orang yang salam kepada Rasulullah mengatakan Assalamualaikum, mesti Rasulullah menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, mesti Rasulullah menjawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi mesti lebih baik, jawabannya itu mesti lebih baik, lebih sempurna. Dan dibarengi dengan perangai atau wajah yang berseri-seri dan menyenangkan, dan mesti melihat orang yang memanggil atau yang uluk salam. Loh, ini sepertinya sepele loh. Banyak loh orang yang ketika dipanggil, banyak loh orang yang ketika disalami, orang yang ketika kita menghadap ke selatan, yang menyalami di utara. Apakah Anda kemudian menoleh ke utara? Jarang itu. Meskipun kamu menjawab salamnya, tapi kan kamu tetap menghadap ke selatan. Kalau Rasulullah tidak, tetap menghadap orang yang uluk salam, tetap menghadap orang yang memanggil. Loh, ini loh Rasulullah sangat menghargai kepada orang. Yang termasuk yang nomor selanjutnya, Rasulullah ini ternyata sangat pemaaf. Ini yang sering sekali disampaikan. Suatu ketika di halaman Masjid Nabawi itu ada orang buta. Jadi di Masjid Nabawi berarti di Medina. Itu ada orang buta. Yang ketika orang buta itu di halaman masjid sejak pagi sampai sore ini selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Jadi pokoknya kalau di halaman Masjid Nabawi itu orang buta itu menjelek-jelekan Rasulullah tiap hari. Tapi Rasulullah apa balasannya? Selalu menyuapi orang yang buta itu 3 kali dalam seharinya, pagi, siang, dan sore. Jadi tidak hanya memberi makan loh, atau menyediakan ini silakan dimakan, kalau mau silakan dimakan, kalau tidak nggak apa-apa, tidak, tapi menyuapi. Bahkan Rasulullah menawarkan mau tidak makanan yang seperti ini. Loh itu. Taunya gimana kok yang menyuapi itu Rasulullah? Suatu saat pas Rasulullah tidak ada, maka yang menyuapi orang buta itu adalah sahabat Abu Bakar. Ternyata orang yang buta itu terasa, kok yang nyuapi hari ini kok beda dengan kemarin ya. Bedanya apa? Kalau yang kemarin itu sebelum menyuapi itu mesti menanyakan kok makanan apa yang saya sukai. Nomor 2, dia tidak dengan cara kasar seperti ini kok ketika menyuapi saya penuh dengan kasih sayang, dengan tangan yang lembut, itu sehingga saya suka ketika dia yang menyuapi. Tapi kok hari ini beda itu perilakunya, siapa ya? Kalau hari ini itu yang menyuapi saya. Saya siapa? Saya Abu Bakar As-Siddiq. Lah kalau yang kemarin itu siapa yang menyuapi saya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan menanyakan makanan apa saja yang saya minta? Itu orang yang setiap hari kamu caci maki. Itu orang yang setiap hari kamu jelek-jelekan, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu akhlak Rasulullah itu sangat bagus. Maka ketika kita semua bisa seperti itu, maka kita akan ayam tentrem, bahagia dunia akhirat. Jadi Rasulullah itu seorang pemaaf. Maka mari dari memperingati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kelahirannya ini, selain kita tahu itu lahirnya, sejarahnya, mari kita mengikuti apa yang menjadi akhlak dan perilakunya. Satu lagi saya sampaikan, ada manfaat ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu ada keuntungannya. Apa itu? 1, ternyata umat Nabi Muhammad ini besok di akhirat masuknya surga pertama kali. Rasulullah pernah menyampaikan ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Kalau bahasanya kita, telah datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu surga di hari yaumul qiyamah. Kemudian Rasulullah bilang sama penjaga surga,
fa'astaftihu, bukakan pintu surga ini. Ternyata malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan atau nama lainnya Khazin, bertanya, man anta, siapa engkau? Faqulu, maka menjawab Rasulullah, Muhammad, saya Muhammad. Ternyata begitu malaikat Ridwan tahu yang ada di depan pintu surga itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata malaikat Ridwan berkata, bika umirtu ala aftaka li ahadin qablaka, saya disuruh oleh Allah tidak boleh membukakan pintu ini kalau belum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya masuk surga semua. Alhamdulillah, jadi kita ini untung memang lahirnya terakhir karena Nabi kita menjadi Nabi akhir zaman, tapi besok masuknya surga pertama. Karena apa? Itu malaikat Ridwan ternyata sudah dipesan oleh Allah tidak boleh membukakan pintu surga untuk siapa saja sebelum Nabi Muhammad dan umatnya bersih masuk ke surga semua. Yang kedua, ini ternyata Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya Nabi yang besok di hari Yaumul Kiamah punya syafaat. Maka Nabi yang jumlahnya 124.000 sampai 125.000, Rasul yang jumlahnya 113, yang kita wajib tahu ada 25, itu ternyata yang punya syafaat cuma satu, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan selain punya syafaat, satu-satunya Nabi yang memikirkan umatnya hanya satu, yaitu Nabi kita juga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu dari mana ketika Rasulullah mau wafat, itu ternyata ketika ada kedatangan malaikat Israel, Rasulullah ternyata menangis. Ketika diberitahu oleh malaikat Israel, jangan menangis engkau Nabi Muhammad, pintu langit sudah terbuka, surga sudah disiapkan untuk engkau. Ternyata malah Rasulullah nangisnya semakin kencang. Maka malaikat Israel kemudian bertanya, mengapa engkau menangis malah semakin kencang? Karena yang saya pikirkan itu bukan saya secara pribadi masuknya surga, tapi bagaimana keadaan umatku nanti setelah aku tinggalkan. Maka malaikat Israel kemudian mendekat sambil mengatakan, ya Rasulullah, besok di akhirat umat kamu akan masuk surga pertama kali. Tidak boleh umat lain masuk ke surga sebelum umat kamu bersih masuk ke surga. Saya besok di akhirat yang akan menjadi jaminannya. Sudah begitu saja, ketika roh ini sampai di depan tenggorokan, ternyata Rasulullah ini memanggil Sayyidina Ali dengan isyarat melambaikan tangan. Maka ketika Sayyidina Ali mendekatkan telinga di depan mulutnya Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah di akhir hayatnya? Ternyata Rasulullah mengatakan, ummati, umatku. Bahkan besok di akhirat ternyata semua nabi berdiri di atas mimbar dengan mengatakan nafsi, 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 tapi Rasulullah tetap mengatakan ummati, 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 umatku bagaimana. Maka di antara nabi yang punya syafaat, di antara nabi yang memikirkan umat hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kultum yang sangat singkat ini saya berpesan, pertama mari kita tumbuhkan rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti apa yang menjadi suri tauladan dan telah diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Yang terakhir, jaga iman dan Islam kita, karena Allah sendiri mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan, dengan segala kerendahan hati saya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.